Om Swastiastu, Ratu Idadane Sebeton, pemirsa, para subscriber Undagi Bali. Nah, hari ini Titiang baru saja nyampe di project ya. Kebetulan project ini berposisi di Jalan Mahendra Data ya, dekat Mahendra Data, dekat Bali Med ya. Nah, ini lokasi project, new project ya. New project rencananya saya akan membuat proyek ini, mengaplikasikan proyek ini ya adalah proyek rumah adat Bali. Rumah adat Bali. Nah, karena lokasi media ini sudah sangat cukup. Sekitar 4 area ya. Sesuai dengan sikut Sata itu minimal kita bisa membuat seluruh bangunan Bali itu minimal 4 area. Nah, ini 4 area. Luasnya kurang lebih ya, kurang lebih mendekati lah. Seperti itu. Nah, jadi inilah media atau lokasi proyek yang akan kita garap nantinya. New project ya. Rumah yang sudah jadi ini akan kita bongkar. Rumah yang sudah jadi ini kita akan bongkar. Nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ini gudang ya. Ini gudang sementara sifatnya tempat mobil garase ya, tempat mobil. Ini kita nolkan terlebih dahulu. Artinya nol dulu. Ini ya. Hari ini adalah prepare. Persiapan. Mengenolkan dulu. Besok itu acaranya yang disebut kalau sesuai dengan Pakem Bali. Disebut Dewasa Ayu mulai ngawit membangun. Nah, seperti itu. Makanya untuk bisa ngawit atau memulai membangun, tentu di sini saya prepare terlebih dahulu, mengenolkan ya, mengenolkan. Nah, seperti ini Pak tukangnya sudah mengenolkan ini, mulai mengenolkan bangunan-bangunan lama. Nah, seperti ini, mengenolkan. Jadi termasuk juga ini nanti, termasuk nanti ini kita akan bongkar bagian-bagian yang memang perlu dibongkar. Nah, seperti itu. Ini lokasinya, nggih. Nah, ketika hari ini saya sudah mampu mengenolkan, saya akan lanjutkan nanti prepare untuk membuat galian di titik-titik bangunan tertentu untuk tempat mulang dasar. Jadi besok di Dewasa Ayu itu akan diproses, upokaronya itu akan diproses oleh Ide Pandito bersama tim, bersama anak Ide ya. Ya, kita sebut aja tim beliau, kru ya, kru dari Ide Pandito. Kalau saya contohkan ya, ini Ide Pandito yang mepico atau metitah ini sangat fleksibel sekali. Artinya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keinginan kita, dan yang paling penting efektif, efisien, tidak mengurangi makna. Saya sangat suka sekali dengan konsep-konsep yang beliau titahkan. Seperti contoh, kita tidak harus membuat bongkaran. Misalnya di sini kan Merajan. Kita tidak harus membuat bongkaran itu pas sekali di titik apa namanya itu kolom, karena ini merajaannya akan lantai 2 nggih. Lantai 2 tidak harus sedalam itu, tidak harus, yang penting dasar itu berada dalam bangunan. Nah, seperti itu. Jadi itu memudahkan kita untuk berproses. Begitu juga bangun lain, misalnya berdangin. Jadi tidak harus di sudut sekali. Yang paling penting sekali itu adalah ketika dasar itu sudah berposisi di dalam bangunan itu. Tapi etika tetap juga jalan, agak kajok anginnya di luar ya. Agak minggir di dalam bangunan, tapi di sisi timur mendekat ke sisi barat utara, agak ke pinggir nggih. Kalau saya contohkan begini. Seperti apa nanti bangunan yang akan diterapkan? Dalam video mungkin. Nah, ini sudah gambar. Ini sudah ada gambar ya. Ini gambar kalau saya sebutkan existing ya. Nah, ini existingnya. Ini existing. Kalau saya lipat ya. Dari judulnya. Nah, ini min 20 jalan. Jalan yang saya tunjukkan itu min 20, artinya
Di tempat saya berdiri ini disebut 0. Ini akan diuruk 20 cm. Akhirnya next, otomatis jalan ini, jalan yang itu ya, akan lebih rendah dari lantai ini 20 cm. Nah, ketika ini sudah menjadi min, ini disebut 00. Di tempat saya berdiri ini kita sebut 00. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tata letak, tata ruang rumah. Nah, di sini akan ada angkul-angkul. Saya tunjukkan ya, di sini akan ada angkul-angkul. Di sini ada merajan, lantai 2. Kemudian di sini ada surya natah. Nah, kalau merajannya saya tunjukkan yang ini di mana? Di sini. Ini merajan. Kemudian surya natahnya sekitaran sini. Oke. Kemudian ada balai dangin. Yang ini balai dangin, yang ini balai dangin. Nah, posisinya kurang lebih di sini nanti. Kurang lebih di sini nanti. Bapak dari sana aja mundur. Biar terlihat view-nya. Di sini balai dangin nanti. Nah, kemudian ada balai delon di sini. Di sini. Di sini menghadap ke sini. Balai delonnya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian dapurnya sudah di sini. Seperti itu tata ruangnya. Kemudian, nah, rumah yang lantai 2 ini, yang gede ini, plus 80 ini adalah rumah yang ini kita maksudkan. Jadi komplit sudah ya. Nah, seperti itu. Yang mau saya katakan di sini, teman-teman semuanya, fleksibelnya seperti apa? Artinya ketika kita nanam dasar, mulang dasar di sini, kita tidak harus menggali sepermanen sesuai dengan kebutuhan bangunan itu. Kalau saya contohkan ya bangunan merajan. Nah, ini bangunan merajan, saya akan cari sekarang merajan, nggih. Di mana ini merajannya? Merajan. Nah, ini merajan, contohnya merajan. Ini merajan tampak mana ini? Tampak barat ya. Nah, tampak barat. Kemudian ini ada merajan tampak barat, ini tampak utara ya. Ini tampak timur. Nah, ini yang saya maksudkan. Tidak harus di sini kita membongkarnya. Tidak harus menanam pedaging itu tidak harus di sini. Tetapi bisa di dalam bangunan. Di dalam bangunan sesuai dengan yang saya konsepkan ini tadi. Nah, ini kan lokasi merajan ya. Ini lokasi merajan, yang penting ada di dalamnya ini. Nah, artinya besok ketika kita menggali cakar ayam, di sini, jadi Banten yang sudah dipendam itu tidak terganggu karena sudah berada dalam bangunan. Itu yang saya maksudkan. Fleksibelnya ide Pendito seperti itu. Tidak harus di bawah pondasi, ya, tidak harus. Karena kalau di bawah pondasi terhambat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus meredikan dulu semua ini, bangun ini, seperti itu baru di di upokaro dasar itu dipendam. Tidak harus seperti itu. Yang penting berada dalam bangunan. Toh juga jatuh atau upokaro itu dasar untuk unit itu semua, bukan hanya untuk di sudut, begitu. Pengertiannya seperti itu sebetulnya. Jadi tidak saklek-saklek amat. Nah, seperti yang itu maksudkan. Ini yang salut dengan ide Pendito memberikan titah wacana begitu fleksibel sesuai dengan situasi di lapangan. Kalau memang memungkinkan, ya kenapa tidak? Kalau memang keadaannya seperti ini, ya kita maksimalkan seperti ini. Yang paling penting tidak mengurangi makna. Seperti itu teman-teman semuanya. Yang paling penting sekali ketika Ratu Idedane teman-teman semuanya berencana membangun, baik itu bangun suci, pura, merajan, pura ibu itu misalnya, atau pura kawitan, dadio, apapun itu yang siap dari mendesain sampai mengerjakan proyek. Begitu juga bangunan nasional, bangun minimalis, rumah lantai 2, lantai 3, rumah adat Bali. Kami teamwork CP Mulia Bali Style bersinergi dengan Undagi Bali. Ya, Undagi Bali ownernya adalah Titiang.
CP Mulia Bali Style itu adalah milik Tiang. Saya direkturnya, direktur CP Mulia Bali Style, Nyoman Wardana ya. Nah, jadi kami siap dari konsultasi, siap dari mendesainkan dan juga mengaplikasikan. Nah ini buktinya, gambarnya. Ini ada Undagi Bali ya, Undagi Bali 081 337 436 246. Arsitek, desainer, direktur Nyoman Wardana. Artinya, Tiang bukan hanya mendesain mengkonsep sebuah bangunan, tapi saya juga langsung menggambar. Nah, seperti itu. Saya langsung menggambar karena anak-anak saya itu belum ada yang sanggup bisa menggambar stil-stil Bali ini karena dia pakem ya. Nah, belum ada yang sanggup, belum bisa. Karena makanya harus saya yang langsung mengaplikasikan seperti ini. Jadi belum ada yang sanggup. Ya oke, kalau bangun nasional oke, sanggup lah. Ya, nah, seperti itu. Jadi makanya saya yang langsung mendesain, menggambar, mengkonsep semuanya, termasuk konsultasi juga. Ya. Nah kemudian ini ada pemiliknya ya. Nah, jadi pemiliknya ini bukan proyek istilahnya asumsi ya, tidak. Ini memang proyek yang saya kerjakan, ada ownernya juga. Dan juga ada kontraknya ya, SPK. Seperti itu. Lengkap di kamarnya ya, kamar detail. Ini memang untuk gambar kerja ya. Nah, ini denahnya ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini. Ini ada angka plus. Kalau saya jelaskan jalan ini min 20. Jalan ini min 20 artinya ini plus 20 ya. Kalau kita sebut nata lantai rumah itu 00, maka bangunannya ada tingkatannya, levelnya ya, sourcingnya bangunan itu ada. Nah, tentu karena ini lantai 2, jadi kita tidak bisa mengukur seperti lantai 1. Nah, kita normal saja karena sudah tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bangunan yang lain itu ada sourcing level? Ada. Biasanya di media yang normatif, bangunan paling tinggi dari sekian banyak bangunan yang ada di rumah adat Bali itu tentu Merajan. Yang kedua adalah Bali Dajo. Ya, lagi berapa? Ketinggian Merajan dengan Bali Dajo itu selisihnya lagi berapa? Lagi Amusti. Amusti itu kalau kita terjemahkan dalam bentuk sentimeter, meternya, itu 15 cm. Amusti, hitung segini. Sekitar dari ujung jempol ini sampai ujung ini adalah Amusti. Ini namanya Amusti ya. Saya ukur ini 15 cm. Artinya, ketinggian Merajan itu, nah, ketika kita sudah membuat ketinggian Merajan, Bali Dajo itu lebih rendah lagi 15 cm. Contoh yang sederhana aja. Seandainya kita membuat ketinggian Batara Merajan itu 100 meter misalnya ya, dari 0 ini, maka Balai Dangin itu min 15 cm. Berarti 100 dikurang 15 itu 85. Itu Balai Dajonya ya, Batarnya. Kemudian Balai Danginnya kurangi lagi 15 cm. Amusti ya. 85 kurang 15 itu berapa ya? 70. Ah, anggaplah 70 ya. 70 itu untuk Balai Dangin. Balai Delon sekarang 70 kurang 15 itu berarti 55 ya. Nah, 55. Begitu juga seterusnya, nggih. Itu ada sourcing-nya. Jadi level itu memang acuannya itulah dari Asta Kosala dan Asta Kosali maupun Asta Bumi. Nah, mengenai tata ruangnya ini tentu acuannya adalah Asta Bumi. Asta Bumi yang saya jelaskan, apa itu definisi Asta Bumi? Asta Bumi adalah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang tata ruang bangunan. Ya, jarak, berapa jarak dari Merajan ke Suryonatah misalnya. Berapa jarak Suryonatah ke Balai Dangin, berapa jarak Balai Dangin ke Balai Delon, berapa jarak Balai Delon ke dapur. Itu disebut dengan Asta Bumi. Asta Kosala Kosali, apa itu definisinya adalah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang keidealan unit bangunan. Nah, itu. Asta Kosala Kosali adalah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang keidealan bangunan agar bangunan itu terlihat cantik, terlihat metaksu, terlihat berwibawa. Contoh, kita membuat Balai Sakenem contoh ya. Jadi, berapa tinggi Sakenem itu ada tupoksinya. Itu tergantung dari berapa sako yang kita buatkan lebarnya. Misalnya 10 cm sakonya, jadi berapa rai itu? Anggaplah sako 6 itu
rai. Jadi 10 kali 19 itu sampai 90, wajib itu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk apa namanya itu gerantang, itu ada pakemnya juga. Kemudian atap, kemiringan atap berapa persen? 90% gitu misalnya, atau 90 derajat ya. Itu ada rumusnya. Jadi semuanya itu ada ini rumusnya, pakem namanya. Nah, kemudian yang lain-lain. Misalnya ukuran sako itu berapa senti. Senti itu adalah terjemahan. Tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari anatomi tubuh kita. Ya, tolak ukurnya apa? Ya tentu anatomi tubuh kita seperti ya, oh ya siapa? Seperti aguli, misalnya aguli, alengkat, anyari, doang nyari, telung nyari, seperti itu. Tampak, misalnya tampak kaki, tampak sampel, misalnya. Depo agung, depo agung begini. Depo agungnya tangan itu terbuka. Depo alit begini, tangan depo, seperti itu. Banyak sekali abang tiang. Jadi itu rujukannya, acuannya, nggih. Seperti itu semeton, semuanya bisa yang sampaikan yang paling penting. Ketika Dane berencana membangun rumah adat Bali, silakan hubungi kami CP Mulia Bali Setel, Undagi Bali. Kami siap membantu memproses dari awal sampai selesai. Dari mendesain atau bahkan dari konsultasi, mendesain, menggambar dan juga mengaplikasikan proyek. Baik proyek itu bangunan nasional maupun bangunan Bali. Seperti itu semuanya. Next nanti kita akan ketemu di konten berikutnya. Semoga saja bermanfaat. Saya Sinap dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.